Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khataman nabi wa la nabiyya ba'da. Amma ba'. Yang pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberikan kita dan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW seraya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang saya hormatin dosen kita Bapak Prof. Dr. Mustafa Kamal Rokan, MH, mampu mata kuliah Hukum Persaingan Usaha, dan yang saya banggakan dan yang saya cintain teman-teman seakidah, teman-teman perjuangan. Baik, di sini saya Iqbal Karunatiju selaku moderator dari kelompok 8 yang akan membawakan diskusi tentang hak paten sebagai pengecualian. Nah, sebelum memulai diskusi kita, alangkah baiknya kita buka dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Saudari Indah Adelia. Kepada Saudari Indah, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Adelia akan menjelaskan tentang materi kami, yang mana materi kami mencakup tentang pengecualian terhadap perbuatan dan perjanjian yang bersifat monopoli, yang mana ini meliputi sebenarnya 3 hal, yaitu hak paten sebagai pengecualian, yang kedua perjanjian yang berkaitan dengan waralaba, yang ketiga perlindungan pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha. Namun di dalam kelompok kami ini menjelaskan tentang hak paten saja, yang mana sekarang saya akan jelaskan tentang hak paten. Di sini dikatakan bahwa HK ini merupakan insentif, yang mana insentif di sini dapat dikatakan dengan alasan yang diberikan hak memonopoli. Jadi hak ini dapat kita jabarkan bahwa HKI ada merupakan intensif, yaitu alasan yang diberikan kepada hak memonopoli dan memproteksi, karena HKI membutuhkan sumber daya dan waktu dalam mendapatkannya. Di dalam undang-undang HKI sendiri itu menjamin bahwa penemuan paten dan lain-lain akan diberikan perlindungan sebelum dapat menjadi milik publik, atau bisa kita katakan public domain, yang mana faktor ini menjadi penentu bagi perusahaan-perusahaan karena sifat insentif ini dianggap sebagai jalan menguasai pasar, tetapi tidak merupakan pelanggaran undang-undang. Maka dari sinilah sejauh ini negara dan hukum telah memberikan hak istimewa ini kepada pemegang HKI. Namun banyak orang salah memahami ini, yang mana mereka menyangka bahwa lahirnya hak eksklusif dalam lingkup HKI seolah-olah secara otomatis melahirkan pula praktek monopoli hingga perilaku persaingan usaha tidak sehat. Padahal itu seharusnya kita itu diberikan hak eksklusif tersebut dipisahkan terlebih dahulu dari tindakan pengeksploitasinya, hingga hak eksklusif hanya diberikan landasan hukum untuk memonopoli, tetapi sifatnya fakultatif atau opsional. Artinya jika pemegang HKI memutuskan untuk tidak mengeksploitasi secara komersial ciptaannya,
maka tidak akan terjadi suatu kondisi persaingan usaha tidak sehat. Adapun contoh kasus yaitu berkaitan tentang tokoh kartun Mickey Mouse, atau kita biasa kenal dengan si Mickey si tikus, melarang bahwa pihak yang tidak berhak menyebarkan salinan kartun tersebut atau menciptakan karya yang meniru tokoh tikus tertentu ciptaan Walt Disney tersebut sebagai dalam contoh pelanggaran kode etik psikologi. Namun tidak melarang penciptaan atau karya seni lain mengenai tokoh tikus secara umum. Baik, kita masuk tentang pembahasan kedua, tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik hak paten sebagai pengecualian itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwa monopoli dalam pandangan Islam itu disebut ihtikar, yang mana ini sangat dilarang dalam Islam karena akan sangat merugikan beberapa pihak. Ihtikar ini bisa disebut sebagai perilaku yang menimbun. Perilaku inilah yang dilarang karena akan berpengaruh negatif terhadap sebagian jumlah barang yang tersedia, sehingga ketersediaan dan pemberian barang menjadi tidak stabil. Akan bisa terjadinya distorsi pasar. Secara umum, monopoli oleh negara tertuju dalam 3 hal, yaitu air, rumput, dan juga api. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang mana bahan-bahan yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan, dan juga tindakan eksistensi monopoli dalam suatu kegiatan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai jenis, ada merugikan dan juga ada yang menguntungkan perekonomian masyarakat. Dalam perekonomian Islam yang terpenting itu ialah keinginan untuk mencapai keuntungan sosial sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itu, setiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintangi tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami apabila dilihat dari norma kebajikan dan juga pemeliharaan untuk golongan miskin. Mungkin kita menganjurkan usaha monopoli dan spekulatif dalam Islam. Dalam hal ini, jika dia dilihat dalam pandangan hukum bisnis, itu bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam pandangan hukum Islam, monopoli itu boleh dilakukan asal tidak melakukan penimbunan atau ihtikar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada rekan saya, Saudari Indah Adelia, yang mana telah menyampaikan dan telah memaparkan hasil diskusi kami. Selanjutnya ialah kesimpulan, yang mana kesimpulannya ialah Undang-Undang Persaingan Usaha juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi nasional melalui pengalokasian sumber daya dengan berlandaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Di samping tujuan tersebut, secara eksplisit, Undang-Undang Persaingan Usaha juga menegaskan bahwa ada kebijakan persaingan yang berorientasi pada jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu acuan yang dipergunakan untuk pengecualian apakah suatu kegiatan, industri atau badan pelaku usaha yang bagaimanakah yang dikecualikan dari pengaturan hukum persaingan. Berdasarkan pasal 50 huruf B Undang-Undang Persaingan Usaha, mengecualikan perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek, dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Istilah ini atas hak kekayaan intelektual digunakan oleh Bambang
Kesowo dalam buku pengantar umum mengenai hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dan disertai di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta dengan judul Lisensi Wajib di bidang hak atas kekayaan intelektual dan prospek penerapannya di Indonesia. Baik, berhubung materi telah kami paparkan dan kesimpulan juga telah kami jelaskan, maka berakhir jugalah diskusi kita pada hari ini. Sebelum berakhirnya diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Iqbal Amkarunatiju selaku moderator dari kelompok 8 pamit undur diri. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.